atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita segenap yang hadir ini mesti diberikan kekuatan baik lahir maupun batin untuk bersama-sama hadir di tempat ini dan rangka menghadiri acara bedah peluncuran 7 program yang telah digariskan oleh Adinda Dr. Hendra Subhadja SHM yang telah dipresentasikan tadi dengan baik. Ini salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik yang agung, teladan sepanjang zaman, rahmatan lil alamin. Dan terkhusus kepada Adinda yang saya cintai, yang saya hormati, dan saya banggakan, Dr. Hendra Subhadja SHM yang bertepatan pada hari ini tanggal 10 Oktober 2016 berulang tahun yang ke-32. Berulang tahun ke-32. Ini sungguh suatu perjalanan umur. Kalau dilihat dari aktivitas beliau masih bayi, tapi mereka sudah mampu bermain sehingga bisa menata hadis yang bisa. Saya bicara tadi dengan kepahaman Pak Adinda Subhadja, tadi tergantung dengan saya di sini Pak Imam itu saya kemudian saya juga punya pengalaman sebagian 350 dan dihargai dengan pangkat tertinggi tahun lalu, pangkat 4E, dan insya Allah kalau umur panjang pensiun 70 tahun, dan kalau masih bisa ngomong, bisa duduk diperpanjang 75 tahun. Itulah yang aturan baru sekarang untuk ASN. Dan yang barangkali sudah motivasi buat Adinda, saya pernah jungkir balik di lembaga tidak sana selama 4 tahun. Saya pernah di Akademi Angkatan Bersenjata. Saya letting 780. Jadi sudah jungkir balik 4 tahun di lembaga tidak sana. Menjelang mau dilantik, 1 minggu mau dilantik, pelantikan tanggal 11, tanggal 4, di luar kemampuan saya harus kami lakukan kerja. Penerima karena saya mendapatkan sesuatu di luar kemampuan saya. Saya sakit dan tidak didapatkan oleh medis. Semua di Jawa dan jenazah kami turun tangan, saya sakit di luar, tidak didapatkan oleh medis. Tapi kenyataan saya sakit. Dan ditawari, ada 3 hal ditawari itu: mengambil pangkat sebagai tentara, tapi bukan perwira, bekerja di Benda Provinsi Sulawesi Selatan, atau kuliah. Saya pilih kuliah. Walaupun sebelumnya saya sudah kuliah di UNHAS. Sebelum sementara itu Posma,
saya masuk akabri. Saya ikut Kosma, saya ikut akabri. Dan takdir mengatakan lain, menjelang pelantikan, saya harus menerimanya dengan tidak dilantik. Dan pada saat itu, satupun dari pimpinan saya tidak ada yang membuka pakaian. Jadi saya buka sendiri di luar. Karena beliau tidak mau menjawab. Dan alhamdulillah saya sangat bangga dan tidak pernah tidak bangga dengan pendidikan saya 4 tahun di akabri. Tetapi tidak, kemarin Jenderal Muldoko, Panglima TNI yang membawahi Angkatan Darat, Angkatan Udara, saya pernah kader beliau, karena itu adalah adik kelas saya. Itu adalah adik kelas saya, Muldoko. Saya Letsi 80, dia 81. Pak Kapolda juga sekarang ini Daun Diandi, Rasok Wajah, saya tinggal 4, baru dia masuk tinggal 1. Jadi kalau dia kesenkan, pasti dia cari saya. Dia tidak bisa lupakan. Ada katanya menurut dia ada yang tidak bisa dia lupakan. Waktu dia tinggal 1 di basis, saya hukum dia masukkan ke kamar mandi baru suruh makan. Karena kalau basis dia kabur itu sangat berat. Saya hukum, suruh masuk kamar mandi, suruh makan di situ. Seandainya ketahuan, saya masuk penjara. Itu tidak ketahuan. Kalau ketahuan, saya masuk penjara. Alhamdulillah, dia kemarin habis dilantik, dia jadi saya mohon didoakan supaya berhasil mengemban amanah sebagai Kapolda di Sulawesi Barat, Sulawesi Barat. Pendidikannya tadi saya sebetulnya bukan pakar hukum, hanya bisa berkelakar hukum. Saya adalah guru besar Doktor Universitas Negara. Di sana di tempat dia, sarjana muda S1, S2, S3 adalah Universitas Negara. Namun sekarang ini saya sementara dalam proses penyelesaian S2 di hukum UI. Bukan pakar hukum, hanya bisa sedikit berkelakar masalah hukum. Istri cukup 1, anak baru 2. Anak saya yang pertama, ya saya bersyukur alhamdulillah, sementara sekarang dia diintegrasikan perempuan dokter, dan saya bersyukur karena di SMA dia hanya 2 tahun, di sarjana kedokteran dia 3 tahun, dan ujian komprehensif hanya 1 kali. Jadi dia agak mudah. Adiknya sudah sementara menyusul seleksi di hukum, fakultas hukum, dan sudah KKN di ekonomi manajemen. Jadi mungkin dalam waktu kurang lebih 4 bulan itu dia memperoleh 2 S1, anak saya memperoleh 2 S1. Dan saya juga kemarin kaget dipanggil ke provinsi, diberikan kesediaan menjadi tim seleksi anggota KPU untuk periode 2017-2018. Jadi pengalaman kerjaan, seperti dikatakan tadi, pernah jadi ketua KPU, pernah juga jadi anggota DPR, pernah anggota DPR di Wajo. Karena waktu itu ada aturan baru penegaraan bahwa PNS tidak bisa berpartai. Saya pilih PNS karena terus terang saja di partai sampai saat ini tidak pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian.
Jadi di politik itu tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian. Dan kalau di politik, kalau mau bicara akarnya yang ini, jangan coba-coba mau berpolitik kalau belum tega memotong leher orang tua. Kejam itu. Di politik tidak mengenal saudara, tidak mengenal orang tua. Kejam itu. Hati-hati di politik. Tapi kalau orang hukum, orang politik belajar hukum, insya Allah itu akan baik. Yang bahaya orang hukum berpolitik dipermainkan. Tapi kalau orang politik yang berjiwa hukum, bagus. Insya Allah akan selalu akan berjalan di rel yang ada, di koridor hukum yang ada. Yang bahaya kalau orang politik mempermainkan hukum. Ya. Kalau waktu kuliahnya dia belajar hukum dagang, pada waktu berpolitik maka dia dagang hukum. Ya. Dia dagang hukum, dia perdagangan hukum. Sehingga semuanya ke ujungnya dia. Jadi ujungnya. KUHP, kalau ada uang habis sekarang. Jadi hati-hatilah politik yang praktis, tapi sesungguhnya itu politik bagus karena adalah tindakan, adalah ikhtiar untuk mengambil kebijakan demi kesejahteraan, kemaslahatan orang lain. Itu politik yang banyak ini yang proses kali itu yang praktis ini yang proseskan. Sebenarnya politik tidak lain adalah mengambil kebijakan untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan umat. Itulah politik. Ya. Nanti kita ada beberapa kali sambil bicara saya catat. Saya mohon maaf karena tidak mempersiapkan dengan baik materi, tidak sempat ditunjukkan. Ini juga saya mohon maaf berapa kali dihubungi, baru saya sempat diselesaikan karena berbagai kegiatan. Tadi malam jam 2 baru dari Makassar, habis pendekalan dan rangka penerimaan anggota KPU 2017-2018 di Wajo sudah diumumkan, tidak tahu lagi disebutkan. Di Wajo sudah diumumkan penerimaan calon anggota KPU. Di Sopeng belum sudah ada beberapa kekuatan termasuk Makassar. Mungkin yang paling dulu mengumumkan Wajo hari ini sudah diumumkan. Kalau yang lainnya baru pulang untuk rapat untuk membentuk siapa ketua, siapa sekretaris, siapa anggota. Sesuatu yang terbentuk kemarin di Makassar baru Wajo. Yang lainnya baru melakukan rapat. Saya bilang, itu apa anda kembali rapat? Mereka sudah ada semua. Jadi Wajo sudah terbentuk ketuanya kemarin. Sekretarisnya dan anggotanya. Dan hari ini sudah diumumkan dari mana calon anggota KPU. Ya. Hadirat yang kami muliakan, saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Adinda atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya tidak mau membedah, tidak mau membedah 7 pilar ini. Jadi mungkin saya hanya komentar saja karena sesungguhnya sudah lengkap. Tinggal action. Ya, winnya sudah bagus. Winnya alhamdulillah. Tinggal action. Walaupun demikian, mungkin ada sedikit saya
sebentar tadi, tapi tidak semuanya. Adinda nanti di daerah pemilihan Sokenti Kecamatan Al-Bakar dan Kecamatan Gerah nomor 7. Sudah diuraikan tadi sampai 7 poin. Mungkin cuma saya hanya satu sementara kalau mau diterima, tidak juga tidak apa-apa. Bahwa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah ada 7. Dan perlu kita pahami bahwa Al-Fatihah itu adalah Fatihahnya sini dari sini. Itu kan kalau tiga ini lagi kita baca Al-Fatihah, Fatihahnya sini dari sini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, karena ini Fatihahnya di sini. Ya. Dalam lain seperti tadi di poin ketiga saya dapatkan juga bahwa jumlah menyelidiki ketiga tawaf beribadah haji tunjukkan ditambah 7 kali dari Safa ke Marwah sa'i. Ditambah mungkin saran ini dari bolak-balik dari Safa ke Marwah itu 7 kali sa'i. Sebelum syukuran ya. Dan itu ada semua doanya, ada semua doanya. Kebetulan saja. Memang sudah saya programkan baru-baru ini saya lebaran di Mekah. Ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan memanggil sudah 4 kali Mekah. Dan waktu baru-baru ini saya Ramadan di sana lebaran selama 25 hari. 25 hari. Jadi kalau mau terima tambahlah sa'i 7 kali dari Marwah ke Safa. Kalau yang sudah pernah ke Tanah Suci pasti melakukan itu. Ya. Dan itu melambangkan suatu keteguhan, suatu panjang jauh ke depan, tidak ada keputusasaan dan ada jalur di situ jalur hijau yang lagi-lagi disunahkan harus berlari. Ya. Biasanya lari dari kecil. Jadi itu ada semua makanannya. Kemudian angka 7 saya sarankan mak 7 lawan di sini. 7 kalau tak materi mak 7 lawan di sini. Kita kalau mau kan, kalau mau supaya mak 7 lawan di sini.